selamat datang di Vokasi Disko episode kedua. Perkenalkan, nama aku Ratu Hairunisa, mahasiswi program studi manajemen agribisnis angkatan 60 selaku Master of Ceremony pada Disko kali ini. Nah, kita sudah melewati Disko episode pertama nih, dan kita hadir kembali dengan tema yang menarik dan pastinya bermanfaat banget. Kira-kira apa ya tema kita hari ini? Jadi tema kita kali ini adalah Mental Health is Your Priority. Jadi tujuan kita mengusung tema ini adalah untuk memberikan informasi kepada para remaja seberapa penting sih menjaga kesehatan mental dan mengatasi permasalahan yang sering terjadi. Selain tema yang menarik, aku juga pasti ditemani oleh narasumber yang keren banget nih. Nah, jadi di sini kita akan sharing-sharing tentang masalah kesehatan mental. Juga pasti relate banget nih dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa. Semoga juga ini bisa menjadi informasi untuk kita ke depannya. Nah, kira-kira siapa ya narasumber kita kali ini? Ya, ini ada narasumber kita, Kak Feby Nelson, sebagai founder dari komunitas Matahari Kita. Halo Kak Feby. Halo Kak. Iya, aku senang banget sih ya hari ini bisa berkesempatan ngobrol nih sama Kak Feby. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang ya Kak di Sekolah Vokasi IPB University ini untuk menghadiri acara kita yaitu diskusi komunitas episode kedua. Nah, gimana nih Kak kabarnya? Wah, sangat luar biasa ya, karena kita pagi-pagi udah diundang sama SVIPB. Tentunya saya sangat luar biasa banget udah hadir di sini. Ya, padahal weekend ya Kak. Iya, tapi langsung semangat nih Kak, karena diundang. Iya, pasti ini sih senang banget. Aku juga senang banget nih. Boleh dong Kak perkenalkan dirinya terlebih dahulu kepada sobat Disko di rumah. Oke, selamat pagi Sobat Disko yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Feby Nelson. Saya mewakili teman-teman mataharikita.co. Saya merupakan founder dari mataharikita.co. Jadi kita bakal sharing-sharing tentunya sama Kak Ratu pada pagi hari ini. Ya, begitu. Oke, nah tadi udah tahu nih dari komunitas Matahari Kita. Nah, komunitas Matahari Kita ini apa sih Kak? Oke, jadi organisasi mataharikita.co itu adalah organisasi non-profit ya Kak. Kita non-profit dan kita juga fokusnya dalam bidang psikologi dan juga sosial. Tentunya kita memiliki tujuan untuk membawa masa depan yang akan lebih baik gitu ya, pergerakan gitu ya. Jadi kita memang lebih fokus ke mental health dan juga self development gitu teman-teman. Tapi kita punya tujuan yang tentunya visi kita adalah menjadi pendengar bagi semua teman-teman yang ada di dunia ini gitu ya. Mungkin ya terdekat terlebih dahulu gitu ya. Tapi tentunya kita juga ya karena emang membawa pergerakan yang lebih baik, jadi kita pengen harapinnya ya apa ya yang kita rasain kalau misalkan di dunia ini nih anak-anaknya pada baik-baik semua, orang-orangnya baik-baik semua. Jadi kita nge-treat di dalam organisasi itu seperti kita nge-treat diri kita sendiri, seperti itu. Betul banget, dan setahu aku komunitas ini tuh free counseling ya Kak? Iya benar, free counseling. Apa nih Kak IG-nya? IG kita di mataharikita.co, teman-teman boleh follow. Terus juga di situ ada runtunannya gimana sih kita supaya free counseling di situ. Nah, boleh banget nih dikepoin Instagramnya dan jangan lupa di follow ya Kak. Iya. Oke, boleh nih Kak ceritain gimana sih awal mula terbentuknya komunitas ini? Oke, jadinya awalnya itu saya dan juga teman-teman. Nah, itu saya ketemu di suatu organisasi lain dan kita tuh tertarik nih untuk punya organisasi sendiri, dan yang mana organisasinya itu sehat gitu ya teman-teman. Jadi ya organisasi itu kita harapinnya sehat secara luar dan dalam gitu ya. Terus jelas juga gitu. Terus juga kita pengen membagikan ya energi positif yang baik, terus juga ya ilmu gitu ya teman-teman. Jadi menyebarkan ilmu psikologinya gitu ya. Jadi teman-teman di luar sana bisa datang ke mataharikita.co untuk mendapatkan ya, entah itu ilmu ya, knowledge secara psikologi, entah kita berbagi sosial gitu ya. Terus juga bisa teman-teman meminta bantuan sama mataharikita.co. Dan kita itu berdirinya 21 Juli 2021 nih Kak. Wah, jadi ini kita baru. Juli ini akan 3 tahun. Wah, itu keren banget sih, bisa banget ya dikepoin juga komunitas ininya. Nah, menurut Kak Feby sendiri nih, apa sih itu mental healthy dan kenapa kita tuh harus menjaga kesehatan mental? Padahal kan di masa remaja ini mungkin banyak banget permasalahan tentang mental gitu. Jadi penting banget ya, mental health itu bagi kita
sangat penting. Jadi mungkin saya menjawab bukan sebagai orang yang profesional atau ekspertis dalam dunia ini gitu ya, tapi sebagai dari teman-teman organisasi matahari-kita.co, tentunya kita sangat penting ya. Kenapa sih kita harus mengetahui mental health gitu ya, dan juga tahu gitu ya, karena untuk menstabilkan diri kita juga ya Kak. Jadi kan kalau misalkan kita kan sering tuh dari kecil kita selalu dibilang di tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat gitu ya. Terus jadi ya gimana kalau misalkan jiwanya nggak kuat, gimana mau punya tubuh yang sehat tuh gimana gitu. Otomatis kita harus stabil dong gitu kan. Jadi kalau kita pengen tubuh kita sehat juga, kita tentu harus menguatkan jiwa kita. Nah jiwanya tentunya ya harus mempunyai perasaan yang positif gitu kan. Terus kita juga harus ya memiliki mental health yang baik gitu ya, agar kita tuh balance gitu ya. Seperti itu. Betul nih. Nah, gimana sih Kak cara kita nih fokus jaga kesehatan mental? Karena kan di masa remaja ini banyak banget nih kasus-kasus yang berkaitan dengan mental. Contohnya kayak kita nggak enakan sama orang, susah nolak. Apalagi aku nih yang merasakan sendiri kayak aku tuh kadang FOMO, cenderung FOMO gitu. FOMO, Iya. oke. Sebenarnya di luar dari permasalahan, tentunya kita tuh balik lagi nih Kak, kita tuh harus memiliki pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat, pola hidup yang teratur. Terus juga kita harus mengenali diri sendiri, teman-teman. Kalau kita nggak mengenali diri sendiri, itu kan kita jadinya nggak tahu ya tentang diri kita apa-apa gitu. Nah, yang terakhir, setelah kita mengetahui diri kita sendiri, kita tentunya harus mengetahui limit diri kita sendiri. Jadi limit kita tuh apa sih gitu ya. Kita tuh memiliki batasan loh gitu. Jadi ketika kita mengetahui diri kita sendiri, ketika kita nggak enakan sama orang, kita harus berpikir lagi nih, sebenarnya aku nih nggak enakan tapi aku mampu atau tidak mengerjakan hal tersebut gitu kan. Ada nggak sih gitu ya kita tuh terbebani oleh hal itu, karena kan sebenarnya kita tuh juga ya contohnya nih kalau nggak enakan kan banyak jenisnya nih. Kita gak enak dengerin orang, misalkan kayak kita tuh mau dicurhatin sama temen, kita padahal kita sendiri lagi sedih Kak, bisa kan kayak gitu. Contohnya kan kayak gitu teman-teman. Tapi kita tuh harus tahu limitnya. Kayaknya bisanya besok deh, biar aku tenangin diri dulu atau kayak gimana. Nah kalau misalkan FOMO, sebenarnya tergantung nih FOMO-nya kenapa ya Kak. Jadi ya mungkin FOMO ikut beli barang teman-teman gitu. Jadi kan kita nggak tahu nih lingkungan kita seperti apa. Mungkin kakak ngeliat kayak mungkin ada teman-temannya beli yang branded dan lain-lain. Nah itu kita harus tahu juga limit kita gitu ya. Jadi kayak sebenarnya aku FOMO nih kenapa ya gitu, dan apakah aku membutuhkan hal tersebut atau enggak. Karena kan kita kalau kenal sama diri sendiri, otomatis kita tahu nih yang kita butuhkan itu apa, terus juga yang kita tidak butuhkan itu apa. Seperti itu. Ya, jadi kita tuh harus tahu ya kapasitas kita tuh sampai mana, dan kita tuh harus meminimalisir atau menjauhi hal-hal yang emang negatif gitu ya Kak. Betul. Nah kalau untuk membangun kedewasaan secara emosional tuh gimana sih Kak? Karena kan di masa remaja ini pikiran dan emosinya tuh masih nggak stabil, terus labil gitu. Benar-benar. Sebenarnya emang dewasa ya secara mental itu sering dikaitkan juga nih Kak sama kedewasaan emosional gitu ya. Jadi kita itu berbanding lurus juga nih. Kita yang pertama kali banget yang harus kita ketahui adalah kita harus mengenal diri sendiri seperti yang tadi, karena kan kita harus jaga ya. Kita mengenal diri sendiri, terus kita mengetahui nih apa sih yang kita rasain. Dan kita nggak perlu terburu-buru dengan apa yang kita rasain ya teman-teman semua. Jadi kita pelan-pelan dulu, kita kenali dulu ini nih sebenarnya emosi apa, sebenarnya apa yang kita rasain. Terus setelah itu baru kita mulai merespon gitu ya, dan kita tetap accept semua ya gitu ya. Kita menerima semua perasaan-perasaan itu, entah itu positif entah itu negatif gitu. Jadi nggak terburu-buru gitu dalam merespon hal tersebut. Jadi biasanya sih kenapa banyak orang yang dibilangnya dewasa tapi dia padahal cuma diem doang gitu, atau misalkan lebih ke arah mengolah dulu daripada salah ya kan, salah merespon seperti itu. Jadi memang harus pelan-pelan dulu, karena kita kan beda-beda ya cara merespon emosi, merespon semuanya seperti itu. Nah, sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental ini apa aja sih Kak? Jadi sebenarnya banyak banget nih Kak. Cuman kalau misalkan kita lihat gitu ya, menurut jurnal-jurnal, terus juga dari beberapa itu udah memiliki keputusan bahwa yang paling besar dalam mempengaruhi mental ya, apalagi kita masih remaja, itu adalah 2 teman-teman. Jadi Sobat Disko, kita ada 2. Yang pertama itu adalah orang tua, ya pola asuh orang tua atau orang tua. Dan yang kedua itu adalah lingkungan.
Jadi ini bakal bercabang nih Kak. Oh, iya. Jadi kita bakal spill sedikit ya. Kalau dari orang tua itu biasanya tekanan ya, tekanan hidup. Biasanya itu tekanan kan bisa beda-beda teman-teman. Entah teman-teman itu ditekan secara akademis gitu ya, atau misalkan kita nggak tahu ya, pola asuh orang tua itu beda-beda. Orang tua itu beda-beda. Ada yang tidak sama sekali merespon hal ini, makanya bisa jadi kenanya di dua, yang di lingkungan gitu ya. Jadi kalau pola orang tua itu ya entah itu tekanan dalam akademis atau misalkan tekanan set standar hidupnya, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Atau misalkan karir dan macam-macam. Jadi biasanya tuh kena overthinkingnya di situ begitu ya. Nah, yang kedua itu adalah lingkungan. Lingkungan itu bisa banget nih teman-teman kayak tadi nih Kak Ratu bilang FOMO, entah itu nanti bisa bullying teman-teman, kita nggak ada yang tahu. Lingkungan itu sangat membawa dampak untuk kita semua, apalagi kita masih remaja. Apalagi kalau masih labil, kita tuh gampang banget terombang-ambing. Ikut sana, ikut sini gitu kan. Jadi itu lumayan berefek banget sih buat kita seperti itu. Nah, ternyata banyak banget nih ya Kak faktor-faktornya, dan ada nih yang dua aku highlight itu akademis dan relationship. Nah, boleh gak sih nih kita lebih lanjut lagi bahas dua hal ini? Boleh dong. Oke, ke persoalan pertama nih ya Kak, akademis. Kan kita ini sebagai mahasiswa nih disibukkan oleh tugas kuliah yang mungkin yang kuliah di IPB itu banyak banget nih, pasti tahu banget tugasnya banyak banget. Belum lagi rapat organisasi, kepanitiaan, terus drama-drama ya di akademis lah itu datang secara bersamaan. Nah, ini kan memicu stres ya Kak. Nah, gimana sih cara kita mengatasi stres tersebut? Oke, jadi kalau kita stres secara akademis, kesibukan dan lain-lain, yang pertama-tama teman-teman yang aku harapin adalah harus pola hidupnya teratur. Kenapa sih balik-balik kok KVB ini pola hidup teratur terus gitu ya? Tapi enggak teman-teman. Bayangin kalau misalkan teman-teman lagi sibuk-sibuknya terus kena asam lambung, kena GERD gitu ya, karena lupa makan. Jadi jangan lupa makan, tetap minum, tetap aktivitas seperti biasa gitu ya teman-teman. Tapi yang penting teman-teman tuh harus punya yang poin kedua dan poin ketiga nih Kak. Apa tuh? Jadi poin kedua itu adalah teman-teman harus mampu mengatur waktu teman-teman sendiri. Nah itu jadi masuk tuh Kak ke awal, karena harus tahu limit sendiri itu seperti apa. Jangan sampai fokusnya sama kegiatan mahasiswanya, ya kan. Terus kayak misalkan, oh ya aku ada rapat ini itu, tugasnya nggak dikerjain, ya kan. Jadinya sibuk. Belum lagi ada yang sambil kerja sambil kuliah, ada yang organisasi, terus kuliahnya dilupain kan. Jangan ya teman-teman, itu sangat PR banget. Karena balik lagi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa apa? Kuliah belajar gitu. Jadi tetap memiliki skala prioritas. Jadi prioritas kita apa gitu. Nah, setelah kita mengatur waktu, kita tahu limit kita. Yang terakhir banget nih, tadi aku juga sempat keliling nih Kak di SWIPB. Apa nih? Dan yang saya harapin ya, hopefully student center yang ada di SWIPB itu kan bisa mampu membantu teman-teman SWIPB semua gitu ya, sahabat Disko di rumah. Jadi kita tuh tentunya butuh bantuan ketika kita stres. Bukannya bantuan apa, kita tuh biasanya stres kalau akademis. Itu stres ini kita nggak ngerti nih, ini pelajarannya apa. Jadi kita tuh jangan percaya kalau misalkan sistem kebut semalam lah buat belajar segala macam, enggak. Jadi teman-teman kalau nggak tahu langsung belajar lagi, review lagi di rumah materinya seperti apa. Yang mana nggak ngerti minta bimbingan, minta support gitu ya dari ya entah itu mentor gitu ya, entah itu dari kakak tingkat atau teman sebaya yang ternyata mampu mengajari seperti itu. Jadi ya jangan sampai diajarin tapi salah materinya, tapi ya harus mampu untuk ngajarin, oh materi ini nih yang bener gitu caranya gitu kan. Saya banyak macamnya nih ya teman-teman IPB kan pasti banyak jurusannya gitu. Betul. Jadi ya jangan nanti yang manajemen minta sama yang hukum gitu contohnya, ya error gitu ya. Tapi ya minta kakak tingkatnya seperti itu. Nah betul banget, bisa nih sobat Disko di rumah nerapin tips yang udah Kak Feby sharing tadi. Nah oke, kita lanjut kali ya ke persoalan kedua nih, tentang relationship nih. Di sebuah hubungan kan gak mungkin ya selalu baik-baik aja gitu. Mungkin ada momen yang memicu untuk ke toxic relationship. Nah menurut kakak sendiri, toxic relationship ini berpengaruh gak sih ke orang yang berada di fase tersebut gitu? Berpengaruh banget ya Kak. Yang pertama, ketika kita tuh di dalam toxic relationship, kan selalu dikatakan kalau misalkan kita tuh, gak selalu ya, tapi orang selalu mandang ya, punya perspektif yang bahwa kalau misalkan kita di dalam toxic relationship, kita tuh galau. Iya benar. Sedih, ya kan? Jadi kita tuh feeling guilty juga ada gitu ya. All the feelings lah, ya kan? Terus jadi
ketika kita ada di toxic relationship, pastinya kita tuh pengennya ya kita tuh nggak fokus sama diri sendiri Kak. Kita tuh fokusnya sama si pasangan. Dan kita yang sebagai victim, kita malah ngerasanya tuh selalu fokusnya, aku nih udah bener belum ya? Aku tuh udah sesuai belum sama yang dia pengen gitu. Dan apakah aku nih udah cukup baik atau tidak? Nah, belum lagi itu kalau misalkan yang emang kita tuh selalu disalahin ya, kita kan nggak tahu nih macem-macem loh toxic relationship tuh. Jadi ya sebenarnya toxic relationship itu nggak cuma sama pasangan ya Kak, tapi sebenarnya toxic relationship itu bisa aja sama temen, bisa aja sama organisasi, atau misalkan bisa aja sama universitas ya, kita nggak ada yang tahu ya gitu. Jadi kayak toxic itu banyak banget macamnya. Nah terus juga kalau misalkan kita di overprotectivein gitu kan, kita jadinya yang teman-teman yang mungkin biasanya sama teman-temannya gitu di rumah atau misalkan di luar nongkrong gitu, nah terus gimana gitu kan, jadinya malah ansos kan, biasanya nggak temenan lagi karena pacarnya cemburuan gitu. Nah itu tuh tidak baik dan jadinya tidak teman-teman akan kehilangan diri teman-teman sendiri sih. Itu PR-nya. Betul banget sih, ternyata emang impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah menurut Kak Feby sendiri ini, buat orang-orang nih yang lagi berjuang gitu ya untuk menyembuhkan traumanya pasca toxic relationship ini gimana sih? Oke, pertama-tama sebenarnya ketika kita tuh mau bangkit dari semua trauma, otomatis kita tuh harus kembali lagi mengenali diri sendiri. Kita tuh sebenarnya sedang mengalami apa yang kita sedihkan, apa yang kita tidak sedihkan gitu ya. Pokoknya banyak banget yang harus kita bahas sama diri sendiri tentunya. Jadi selain mengenali diri sendiri, setelah itu kita akan belajar untuk depend sama diri sendiri. Karena kita tuh nggak bisa ya teman-teman kalau misalkan selalu mau terlalu mau cari pasangan baru lagi gitu ya. Jadi kita tuh belajar, kita boleh membuka diri tapi bukan untuk sampai yang ya udah mencari pengganti gitu. Biasanya sih kita tuh banyak banget yang kayak udah kehilangan pasangan satu, kita tuh nyari pasangan lain gitu. Nah itu tuh tidak disarankan sebenarnya. Kita harus gitu, benar, kita tuh harus kenal lagi diri sendiri, cintai diri sendiri dulu, terus baru kita tuh boleh terbuka ya, tapi sama teman-teman yang sebagai support system gitu. Nah dan yang next ini memang pasti kita masuknya ke support system ya Kak. Kita tuh harus menemukan support system ya mungkin seperti sahabat ya, karena kan kita semuanya rata-rata punya teman deket gitu ya, sahabat gitu ya, atau bahkan ya dimanapun teman-teman bisa merasakan disupport gitu sama orang tersebut. Nah support system ini nggak cuman teman deket atau sahabat dan lain-lainnya, tapi bisa banget teman-teman kalau misalkan merasakan trauma itu teman-teman bisa ngerasain gitu ya, kita tuh bisa membutuhkan dukungan dari bimbingan konseling. Ya pasti kan di SPPB ada bimbingan konseling, terus juga psikolog gitu ya. Terus juga jadi dari batas mana sih teman-teman membutuhkan pertolongan? Karena bangkit dari trauma itu kan kita beda-beda, respon kita juga beda-beda ya teman-teman. Ada yang udah aktivitas lagi, balik lagi, kayaknya udah have fun nih, kayaknya nggak butuh apa-apa di dunia ini gitu kan. Tapi ada juga yang membutuhkan gitu ya, kayaknya feeling setnya tuh nggak berkecukupan gitu ya. Jadi lanjut terus, continue terus, besoknya sedih lagi. Berlarut-larut dan kita nggak bisa bilang itu salah Kak, karena respon orang beda-beda begitu. Ini teman-teman tetap mencari ya bantuan seperti itu. Dan next step terakhir itu adalah aku menyarankan teman-teman berlatih journaling ya. Jadi salah satu psikolog andalan aku itu mengatakan bahwa kita tuh butuh loh untuk berlatih journaling. Itu nggak hanya trauma, jadi teman-teman ya sebenarnya boleh sih, yang nggak trauma juga boleh berlatih journaling. Ya mungkin di-rate ya hari ini tuh seperti apa, terus juga apa yang bikin sedih, apa yang bikin seneng, terus ya mungkin ya kayak ya pokoknya kesenangan hari ini tuh seperti apa gitu ya. Terus apa yang teman-teman harapkan di besoknya, atau misalkan ya kita tuh sering banget nulis-nulis kan Kak gitu ya. Dan itu malah bagus loh. Ketika kita menulis kan kita menuangkan semua ekspresi yang kita pengenin gitu ya. Mungkin terpendam. Karena kan kita nggak semuanya tuh kita by spoken, nggak semuanya by mulut gitu ya. Jadi ya boleh ditulis teman-teman dan itu sangat bagus gitu. Wah, jadi semangat ya buat Sobat Fox yang lagi di fase ini gitu ya, lagi berjuang untuk keluar dari traumanya. Nih kan kita udah gini ya, ngobrol panjang, udah sharing-sharing, kita juga udah banyak dapat insight baru nih dari Kak Feby. Nah, mungkin masih banyak yang bingung nih Kak, Sobat di rumah itu apa sih Kak ciri-ciri mental yang sehat itu?
Oke, ciri-ciri mental health mental yang sehat itu ketika kita sebenarnya adalah senang sama diri sendiri. Kita tuh merasa diri kita cukup ya, bukannya cukup sih, tapi senang gitu. Jadi kayak kalau misalkan cukup kan ya udahlah gitu ya. Berarti kita tuh cukup senang gitu. Jadi agak ke atas gitu ya. Jadi adalah teman-teman merasa bahagia dengan diri sendiri gitu ya, mampu menjalani aktivitas gitu kan, teman-teman bisa menjalani hari-hari gitu dengan baik gitu ya. Dan ya pasti kan bukannya senengnya setiap hari, pasti kita kan ada yang namanya ya kan naik turun ya Kak, feeling tuh gitu, terus juga mood juga naik turun gitu, tapi terlewati gitu loh hari ini gitu. Terus juga nextnya adalah yang kedua, kita tuh mampu untuk berhubungan dengan orang lain. Berhubungan dengan orang lain itu seperti apa? Tapi ya maksudnya bekerja sama gitu ya Kak. Jadi kita tuh bisa berkomunikasi dengan baik, bekerja sama gitu ya. Dan ini tuh cara-caranya beda-beda lagi. Jadi bukan berarti kayaknya langsung judging ya. Pokoknya jangan sampai teman-teman di rumah, teman-teman di sekolah tuh malah judging. Kayaknya aku tuh kerja sama orang, kerja kelompok tuh yang orang itu tuh katanya nggak bisa kerja sama. Jangan-jangan mental health-nya kena deh. Enggak ya, teman-teman jangan sampai kayak gitu. Karena komunikasi orang tuh beda-beda. Betul. Terus juga cara mereka bekerja sama beda-beda gitu ya, dan itu kita harus cari tahu juga, dan itu tuh nanti lagi bahasnya gitu. Terus the last is kita itu biasanya mampu menjalani tuntutan hidup gitu ya. Karena kan biasanya kita tuh beban setiap hari ada. Betul. Tapi kita terus berusaha gitu. Dan kalau biasanya yang sedang tidak baik-baik aja, mereka tidak bukannya tidak berusaha, tapi sudah dalam fase kayaknya nggak bakal ketolong gitu. Maksudnya mereka bukannya tidak ketolong ya, tapi mereka merasa beban ini itu tidak bisa mereka tolong lagi gitu. Mereka nggak kuat. Nah jadi ini yang sangat PR nih Kak. Biasanya kalau misalkan mereka tidak mampu menjalani beban lagi selanjutnya, itu yang berarti kan mereka butuh pertolongan dari kita. Betul. Nah sedangkan kalau misalkan kita yang baik-baik saja, itu kita itu biasanya mampu nih, besok ya paling ya memang sedih, memang susah gitu, tapi ya kita masih menjalani walaupun kita nangis, seperti itu. Nah, Sobat Disko di rumah punya nggak nih ciri-ciri yang sudah disebutkan Kak Feby tadi? Oke Sobat Disko, jadi kita sudah berada di ujung acara ya. Jadi kesimpulan dari diskusi komunitas episode kedua ini adalah perjalanan menuju kesehatan mental adalah proses yang berkelanjutan dan perlu kesadaran dalam diri sendiri untuk peduli terhadap menjaga kesehatan mental masing-masing. Karena kesehatan mental ini perlu banget, penting banget untuk kita jaga. So, jangan lupa untuk terus semangat dan selalu sayangi diri kita sendiri. Oke nih Kak, sebelum kita benar-benar berpisah nih sama Sobat Disko di rumah, boleh dong kasih last statement-nya? Oke, kalau untuk last statement, teman-teman di rumah, kita mungkin pernah dengar cerita tentang ikan hiu kecil dan juga ikan salmon. Teman-teman mungkin bisa jadi kita tuh sedang dikejar-kejar di dalam beban hidup yang cukup berat, tapi bisa jadi bahwa kita adalah ikan salmon tersebut, yang kita tuh semakin kuat, semakin hebat gitu, semakin juga berkualitas ya gitu teman-teman. Karena kan kalau ikan salmon yang tidak ada ikan hiunya itu akan mati begitu sampai di pengiriman. Dan kita bisa jadi adalah ikan salmon tersebut. Jadi teman-teman yang ada di rumah, teman-teman Disko, teman-teman SVIPB, yang saya harapkan kita semua akan tetap kuat untuk menjalani hidup. Kita boleh mungkin mengeluh, entah sedih, dan teman-teman boleh mengekspresikan semua feeling teman-teman yang ada, tapi tetap semangat dalam menjalani hidup, dan tetap jangan lupa berdoa. Begitu. Keren banget sih filosofinya, aku suka banget nih Kak. Oke Sobat Disko, aku Ratu Hairunisa selaku Master of Ceremony, dan saya Feby Nelson, saya founder dari mataharikita.co. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa di Disko selanjutnya. Bye bye. Mental health is your priority.